warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri Arlilia Zara Atira. Saya Natali Kurniagraha. Dan saya Syajahan Muhammad Faruk Al-Fauzi. Saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya Afan Badia Ramadan. Jadi kelompok kami di sini akan membahas tentang pengantar hukum bisnis. Di dalam pengantar hukum bisnis ada materi apa aja sih? Silakan Gilang. Yang pertama itu ada sejarah singkat hukum bisnis dan ruang lingkup hukum bisnis. Yang ketiga ada perniagaan dan perusahaan. Yang keempat ada menjalankan perusahaan. Yang kelima ada likuiditas perusahaan. Yang keenam ada pemberesan perusahaan dan likuiditas. Nah, yuk kita dengarkan materi dari penjelasan kami. Sejarah singkat dan pengertian hukum bisnis. Sejarah hukum bisnis melibatkan perkembangan aturan hukum yang mengatur transaksi dan kegiatan bisnis. Pada awalnya, hukum bisnis didasarkan pada hukum umum dan kontrak. Pada abad ke-19, perkembangan hukum perseorangan terbatas menjadi signifikan, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham. Pada abad ke-20, terjadi lebih banyak perubahan hukum bisnis, termasuk perlindungan konsumen dan regulasi lingkungan. Globalisasi ekonomi di abad ke-21 memunculkan tantangan baru, mendorong pembentukan perjanjian perdagangan internasional dan lembaga pengatur global. Secara keseluruhan, sejarah hukum bisnis mencerminkan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Jadi, hukum bisnis dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur, melindungi, dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis, baik itu kegiatan perdagangan atau industri, atau bidang jasa, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan sektor bisnis. Menurut Munir Faudi, pengertian hukum bisnis adalah sebuah perangkat atau aturan hukum, termasuk upaya penegak untuk prosedur dalam pelaksanaan atau perdagangan, industri, atau kegiatan keuangan yang berkaitan dengan pembuatan atau pertukaran barang atau jasa. Dengan mengambil uang di entrepreneur ke risiko tertentu dengan upaya tertentu dengan motif untuk mencapai keuntungan. Ruang lingkup hukum bisnis merujuk pada segala aspek hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis dan perusahaan ini. Mencakup seperangkat aturan, regulasi, dan prinsip hukum yang mengatur bagaimana bisnis dijalankan, bagaimana kontrak dibentuk, bagaimana hak dan kewajiban perusahaan serta individu diatur, dan bagaimana penyelesaian sengketa bisnis dilakukan. Ada beberapa aspek penting dalam ruang lingkup hukum bisnis, termasuk 1. Hukum perusahaan meliputi pembentukan, operasi, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. Ini termasuk persyaratan pendirian perusahaan, struktur kepemilikan, tanggung jawab, direksi, dan pemegang saham, serta kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Hukum kontrak merupakan bagian integral dari hukum bisnis yang mengatur pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan kontrak. Ini termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kontrak sah. Hak dan kewajiban para pihak serta penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak tersebut. 3. Hukum ketenagakerjaan menyangkut hubungan antara perusahaan dan karyawan. Ini termasuk kontrak kerja, hak dan kewajiban karyawan, upah, keamanan kerja, dan perselisihan hubungan industrial. 4. Hukum perpajakan mengatur kewajiban perpajakan perusahaan termasuk pembayaran pajak, pelaporan, dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 5. Hukum perlindungan konsumen melindungi hak konsumen dalam transaksi bisnis. Ini termasuk label produk, iklan yang jujur, hak konsumen untuk memperoleh barang atau layanan yang berkualitas, dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. 6. Hukum persaingan usaha mengatur persaingan antar perusahaan untuk memastikan ada persaingan yang sehat dan melarang praktik monopoli, kartel, atau kegiatan usaha yang merugikan konsumen. Pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup hukum bisnis sangat penting bagi pemilik usaha, pengusaha, manajer, dan profesional hukum untuk menjalankan bisnis secara legal dan etis. Kepatuhan terhadap hukum bisnis tidak hanya diperlukan untuk mematuhi peraturan, tetapi juga untuk menjaga reputasi perusahaan dan meminimalkan risiko hukum. Perniagaan dan perusahaan. Di dalam dunia perniagaan dan perusahaan ini, interaksi antara individu memerlukan kerangka hukum yang ketat agar semua pihak memahami betul mengenai pengaturan yang mengatur kegiatan di lingkup perdagangan. Hukum dagang, hukum perburuhan, serta hukum pajak merupakan instrumen yang paling relevan dengan konteks ini. Lalu yang pertama ada hukum dagang. Hukum dagang adalah sistem hukum yang mengelola hubungan antara individu dan entitas hukum di dalam lingkup perdagangan. Subjek hukumnya mencakup individu dan badan hukum yang dianggap sebagai entitas terpersonal. Persyaratan usia minimum 17 tahun atau status pernikahan diterapkan pada subjek hukum dagang.
Sementara itu, badan hukum termasuk perusahaan dengan berbagai bentuk seperti Medscape, firma, komeditor Venasap atau CV, dan perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan legalitas usaha untuk menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga. Lalu yang kedua ada hukum perburuhan. Hukum perburuhan menurut penjelasan Mr. Molenar mengatur hubungan hukum antara pekerja dengan majikan, pekerja dengan sesama pekerja, dan pekerja dengan pengusaha. Lalu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, hukum perburuhan melibatkan serangkaian peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kejadian tertentu. Hal ini mencakup individu yang bekerja untuk orang lain sebagai pekerja, pembayaran upah sebagai balas jasa, hubungan dengan tenaga kerja sepanjang masa kerja baik sebelum, selama maupun setelahnya. Lalu yang ketiga ada hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengelola hubungan hukum antara pemerintah atau fiskus dan wajib pajak. Ini mencakup penentuan siapa yang dianggap sebagai wajib pajak atau subjek pajak, benda-benda yang dikenai pajak atau objek pajak, kewajiban serta metode pemungutan dan penagihan. Unsur-unsur hukum pajak melibatkan peraturan-peraturan terkait iuran kepada negara, pelaksanaan yang bersifat memaksa, tanpa prestasi kembali secara langsung dan tertentu, keberadaan wajib pajak baik individu maupun badan hukum, dan hasil pemungutan pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam hukum bisnis, menjalankan perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan dagang atau industri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Secara lebih rinci, menjalankan perusahaan dalam hukum bisnis meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal dalam menjalankan perusahaan. Pada tahap ini, pelaku usaha harus menentukan tujuan usaha, strategi, dan anggarannya. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap inti dalam menjalankan perusahaan. Pada tahap ini, pelaku usaha harus melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan adalah tahap yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Pada tahap ini, pelaku usaha harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usahanya. Dalam menjalankan perusahaan, pelaku usaha harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang menjalankan perusahaan yang antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pelaku usaha harus memperhatikan asas-asas hukum bisnis seperti asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam menjalankan perusahaan dalam hukum bisnis. Yang pertama, produksi barang atau jasa. Yang kedua, menjual barang atau jasa. Yang ketiga, membeli barang atau jasa. Yang keempat, mencari dan mengelola sumber daya manusia. Yang keempat, melakukan riset dan pengembangan. Yang kelima, melakukan pemasaran. Yang keenam, melakukan keuangan dan akuntansi. Dengan memahami apa itu menjalankan perusahaan dalam hukum bisnis, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan menghindari resiko hukum. Legalitas perusahaan. Di dalam pembangunan usaha, para pengusaha memerlukan legalitas di usahanya, baik itu usaha penyediaan jasa, penyediaan barang, pengolahan makanan, dan lain sebagainya. Legalitas perusahaan dibagi menjadi dua bentuk legalitas. Yang pertama adalah legalitas badan usaha dan yang kedua adalah legalitas usaha. Legalitas badan usaha. Legalitas badan usaha adalah sebuah perizinan yang bertujuan untuk mendaftarkan badan usahanya atau tempat usahanya, yang dimana pendaftaran tersebut dilakukan melalui satu pintu yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bernama ahugo.id, di mana cara pendaftarannya adalah para pengusaha melalui notaris mendaftarkan badan usahanya dan mendapatkan akte pendirian badan usaha. Lalu notaris mendaftarkan badan usaha tersebut ke dalam WhatsApp yang bernama ahugo.id, lalu mendapatkan surat keterangan
terdaftar. Dan yang kedua adalah legalitas usaha. Legalitas usaha sama dengan legalitas badan usaha. Yang berbeda adalah yang diizinkan adalah usaha yang dijalankannya, di mana perizinan tersebut dilakukan ke dalam Kementerian Investasi. Lalu Kementerian Investasi membuat website yang bernama OSS. Di dalam OSS ini para pengusaha mendaftarkan usahanya, lalu mendapatkan nomor induk berusaha. Setelah itu, nomor induk berusaha ini didaftarkan lagi ke dalam kementerian yang bersangkutan. Contohnya Kementerian Usaha Perdagangan dan Berniaga, berarti melakukan pendaftaran ke SIUP. Lalu misalkan usahanya di bidang transportasi, maka mendaftarkannya di Dishub, atau usahanya di bidang perobatan, maka mendaftarkannya ke BP POM dan lain sebagainya. Maka legalitas perusahaan ini harus dilakukan 2 kali, dari itu legalitas badan usaha dan legalitas usahanya. Pemberesan perusahaan dan likuidasi. Pemberesan perusahaan dan likuidasi adalah 2 proses yang berkaitan dengan mengakhiri eksistensi suatu perusahaan. Berikut penjelasan singkat untuk kedua proses tersebut. Yang pertama, pemberesan perusahaan atau dissolution. Pemberesan perusahaan adalah langkah formal untuk mengakhiri keberadaan hukum atau perusahaan. Hal ini melibatkan penghentian aktivitas operasional perusahaan dan pembayaran seluruh kewajiban. Pemberesan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk keputusan manajemen, kegagalan bisnis, dan keputusan pemegang saham. Yang kedua, likuidasi atau liquidation. Likuidasi adalah proses mengubah aset perusahaan menjadi uang tunai atau bentuk aset liquid untuk membayar kewajiban. Ada 2 jenis likuidasi. Yang pertama itu likuidasi sukarela atau voluntary liquidation, dan likuidasi paksa atau involuntary liquidation. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Dadah!